komunikasi dengan pihak Tiongkok. Iya. Halo Pak. Terima kasih teman-teman media, wartawan yang saya hormati dan banggakan. Saya sore hari ini merasa terhormat untuk bisa hadir dan berbicara di Forum Indonesia Economic Summit tahun 2026 yang diselenggarakan oleh IBC, Indonesian Business Council. Chairman-nya adalah Bapak Arsyad Rashid. Terima kasih Pak Chairman dan keluarga besar dari IBC, ada Pak William Sambandar. Kami juga hadir bersama para deputi dan staf khusus dari jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Saya diminta untuk berbicara tentang menyiapkan Indonesia dalam menavigasi atau menghadapi tantangan geopolitik hari ini dan ke depan. Tentu dari berbagai aspek, termasuk di bidang pembangunan, ekonomi, dan juga secara khusus pembangunan infrastruktur. Tentu dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian global saat ini, Indonesia harus terus fokus untuk membangun kemandirian dirinya dan sesuai cita dan juga yang menjadi visi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu Indonesia harus berikhtiar, berupaya sekuat tenaga agar bisa menghadirkan ketahanan di bidang pangan, energi, air, sekaligus infrastruktur bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah juga bisa menjadi solusi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Sekaligus kita berharap infrastruktur juga bisa mendukung pembangunan human capital, sumber daya manusia bangsa yang tentunya kita harapkan melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan bisa hidup semakin baik, layak, dan kita semua tentunya berharap Indonesia bisa survive dari segala bentuk disrupsi, tapi sekaligus juga menjadi pemenang dalam kompetisi yang semakin sengit. Saya rasa geopolitik hari ini juga terus kita ikuti dengan seksama, dengan dekat, karena setiap saat bisa terjadi kejutan yang luar biasa yang disebabkan oleh perebutan sumber daya alam dan juga pengaruh di tingkat dunia. Amerika Serikat juga tentunya punya agenda yang harus kita ikuti dan dampaknya seperti apa terhadap dunia termasuk Indonesia. Begitu pula great power rivalry, persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ini juga seringkali menghadirkan dinamika dalam hubungan perdagangan, ekonomi, dan juga secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada supply chain yang ada di Indonesia dan kawasan kita. Saya tentunya mengucapkan selamat kepada IBC yang telah menyelenggarakan IES ini. Saya rasa ini sebuah forum yang sangat baik, mempertemukan antara kebijakan publik, pemerintah yang juga harus terus didiseminasi ke berbagai kalangan, termasuk ke dunia usaha, private sectors, dan sekaligus kita berharap membangun trust, confidence, kejelasan, karena sebelum kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki, terlebih dahulu kita harus bisa menjelaskan, mengartikulasikan visi misi besar Indonesia ke depan, 20 tahun ke depan, 2045 yang kita harapkan Indonesia bukan hanya keluar dari
middle income trap, tapi juga benar-benar bisa bertransformasi ekonominya menjadi negara yang semakin maju dan rakyatnya semakin sejahtera. Saya senang jika nanti IBC bisa terus menghadirkan opportunity untuk hadirnya para investor dari dalam maupun luar negeri, termasuk untuk urusan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Upaya untuk melakukan restrukturisasi keuangan terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau KCIC yang kita kenal. Ini terus kita kawal. Saya sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, dengan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, termasuk juga tentunya Menteri Perhubungan, kereta api, bicara KAI dan lain sebagainya. Intinya kita ingin terus cari solusi yang terbaik. Ini masih butuh proses, butuh waktu, dan kita tentu akan berkomunikasi dengan pihak Tiongkok. Semangatnya semua adalah mencari solusi. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju, karena juga banyak yang berharap selain sampai dengan Bandung, harapannya bisa tembus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur. Jadi itu akan menjadi salah satu game changer dalam konektivitas moda kereta yang diharapkan juga akan membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru dalam jalurnya. Terima kasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.